Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah guys, sekarang saya sudah berada di kawasan Kota Tua dan saya akan mengajak Anda semuanya untuk bernostalgia tempat di mana Mbak Widya Burma, salah satu anak adopsi dari Indonesia yang sampai sekarang masih mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Nah, di lokasi inilah Mbak Widya pernah tinggal, pernah bermain-main, dan pernah mengalami masa kecilnya. Bagaimanakah penelusuran masa kecil tempat di mana Mbak Widya dulu tinggal? Inilah video selengkapnya untuk Anda. Oke deh guys, jadi sekarang saya sudah berada di Kota Tua. Nah, di Kota Tua ini ada salah satu tempat kayak yang pernah dulu Mbak Widya itu kayak kangen banget karena dia masih inget banget sebelum dia diadopsi ke negeri Belanda dan sebelum dia tinggal di salah satu panti asuhan lah, katakan seperti itu, dia pernah tinggal ataupun pernah bermain-main di kawasan Kota Tua Jakarta, di mana ada pilar-pilar besar yang mengingatkan dia tentang kenangan-kenangan masa kecilnya. Tapi teka-teki siapakah dan di manakah keberadaan orang tua kandung dari Mbak Widya Burma itu masih menjadi misteri dan belum ditemukan. Jadi di video kali ini aku hanya mengajak kalian semuanya untuk nostalgia. Mbak Widya juga, kalau kalian pernah nonton videonya, Mbak Widya juga pernah datang ke lokasi di mana sekarang saya bikin video ini. Terima kasih guys. Oke nih guys, jadi pada video kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk nostalgia bareng lokasi di mana Mbak Widya Burma, warga negara Belanda yang berasal dari Indonesia lantaran diadopsi rentang tahun 70-an sampai tahun 80-an. Nah, di lokasi ini Mbak Widya itu inget banget di pilar-pilar itu. Mbak Widya kayak pernah tidur-tiduran di sekitaran sini dan sama ibunya gitu. Nah, tapi itu memang nggak terlalu lama ya Mbak Widya itu di sini, tapi salah satu yang paling dia inget itu adalah pilar-pilar yang gede-gede ini. Nah, karena memang lokasi ini tidak jauh dari kawasan Kota Tua Jakarta atau lebih tepatnya memang menjadi bagian dari lokasi wisata Kota Tua Jakarta. Nah guys, jadi Mbak Widya Burma buat kalian semuanya yang belum nonton, siapa sih sebenarnya Mbak Widya Burma? Jadi Mbak Widya Burma itu adalah salah satu anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda dan sekarang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya. Nah, Mbak Widya juga pernah ke sini nih, tempat di video saya ambil ini, dia ingat betul pilar-pilar ini. Nah, ini juga masih bagian dari kawasan wisata Kota Tua Jakarta, di mana lokasi Mbak Widya itu waktu masa kecilnya dulu pernah ke sini. Nah, jadi aku lanjutin lagi, Mbak Widya itu diadopsi sama warga negara Belanda. Tapi sampai sekarang dia belum menemukan keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Nah, Mbak Widya itu sendiri diadopsi ke Belanda itu bukan dari sejak kecil ya, tapi sudah lumayan gede lah. Mungkin sekitar umur 6 tahunan gitu. Nah, jadi kayak ingatan-ingatan dia 6 atau sampai bahkan lebih mungkin ya, 6 sampai mungkin 8 atau 9 gitu ya. Makanya ingatan-ingatan dia tentang lokasi-lokasi yang pernah dia kunjungi, dia inget betul gitu. Nah, salah satu lokasinya ya ini di kawasan Kota Tua ini, pilar-pilar ini. Nah, walaupun Mbak Widya sudah pernah datang ke sini, terus mencari keberadaan orang tua kandungnya, bahkan sempat tes DNA dengan salah satu ibu dari Indonesia yang diduga ibu kandungnya, tapi dia belum juga menemukan keberadaan orang tua kandungnya. Jadi, teka-teki di manakah ibu ataupun ayah ataupun saudara-saudara Mbak Widya Burma itu masih menjadi teka-teki yang belum bisa terjawab sampai saat ini gitu. Nah, Mbak Widya ini juga pernah tinggal di Lampung, bahkan dia pernah nulis surat lah, intinya surat itu adalah kenangan dia sewaktu tinggal di Lampung. Dia ingat betul tinggal di kebun nanas, kemudian banyak banget nanas-nanas yang pohon-pohon nanas yang dia jumpai gitu. Terus kayak dia tinggal di bedeng-bedeng gitu. Nah, terus apa hubungannya ini dengan di Jakarta? Nah, jadi setelah Mbak Widya ini tinggal di Lampung gitu ya, terus dia di kebun nanas pernah, terus di kota metro juga dia pernah, dia pindah ke Jakarta gitu. Jadi dia dari Lampung terus ke Jakarta gitu, terus dia ingat betul dia pernah naik
perahu, oke, sorry, bukan perahu tapi kapal ya. Kalau penyeberangan dari di Selat Sunda itu kan dari Bakauheni ke Merak ada kapal ya. Nah, Mbak Widya inget betul pertama kali di situ dia nonton TV gitu. Jadi kayak ingetin itu kembali membuka dia tentang wow, dia pertama kali nonton TV, terus dia pertama kali naik kapal juga gitu. Itu jadi kenangan-kenangan yang tak terlupakan sampai saat ini. Nah, guys, kalau kalian lihat lokasi di mana aku ambil saat ini, tepatnya di Kota Tua, ini adalah bekas kantor gubernur sejak zaman Belanda ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu nggak sebagus ini, sudah tertata rapi gitu ya. Kalau zaman dulu waktu Mbak Widya masih kecil gitu mungkin kayak masih masih belum tertata serapi inilah gitu. Cuman kalau dari bangunan-bangunannya itu ya masih sama, kurang lebih sama. Jadi kayak Mbak Widya itu keinget lagi setiap kesini pasti dia keinget ibunya, keinget kenangan-kenangan bersama orang terkasihnya gitu kan. Itu yang membuat dia sedih gitu. Nah guys, jadi Mbak Widya Burma ini dia sempat bertemu dengan salah satu wanita gitu kan ya, yang mengatakan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Tapi ternyata setelah di tes DNA tidak cocok seperti itu. Tapi sebenarnya si ibu ini juga kayak sempat nganter Widya ke lokasi yang saya tuju kali ini gitu. Jadi kayak mengingatkan lagi lah gitu bahwa dulu kamu pernah kesini lo lo Widya gitu kata dia kan. Tapi sebenarnya walaupun ibarat kata ya tanpa ibu itu ngajak ke situ, seandainya Mbak Widya jalan-jalan ke situ sendiri, juga Mbak Widya itu bakal inget, bakal tahu gitu karena memang lokasi itu pernah dia datangi kayak gitu. Yang paling mencolok ya tadi sih pilar-pilar yang gede-gede itu dia ingat banget dia pernah kayak tidur-tiduran di situ, pernah main-main di situ. Jadi kayak banyak kenangan-kenangan. Nah, saat ini Mbak Widya itu masih tinggal di Belanda karena memang dia sudah jadi warga negara Belanda, tapi rasa ingin tahu siapa sih sebenarnya ibu kandungnya itu kayak masih masih pingin diketahui gitu ibarat kata kayak masih pingin tahu siapa sih sebenarnya ibu kandungku gitu kan ya. Jadi kayak masih terngiang-ngiang, masih mencari-cari gitu kan ya, meraba-raba sebenarnya di mana sih keberadaan ibu kandungnya gitu ya. Nah, buat kalian semuanya yang mungkin kayak, sebenarnya Mbak Widya itu yang mana sih? Boleh banget search di YouTube itu aku juga sebenarnya sudah banyak ini ya, banyak komunikasi sama dia waktu dulu mengenai keberadaan lokasi lah gitu, keberadaan ibu kandungnya di mana gitu. Berdasarkan cerita-cerita dari Mbak Widya itu pernah aku telusuri juga, khususnya yang di Lampung gitu kan ya. Karena memang lokasinya nggak jauh dari tempat aku tinggal gitu. Terus aku telusuri, terus aku sempet kayak ngeprint gitu loh, ngeprint foto Mbak Widya waktu kecil. Terus habis itu aku masuk ke desa-desa di mana desa yang Mbak Widya itu ingat dulu pernah tinggal. Aku tanya-tanya sama orang-orang tua di sana, maksudnya ke warga-warga yang sudah sepuh gitu kan ya. Kutanya mereka nggak kenal dengan foto yang kubawa itu, masa kecilnya Mbak Widya gitu. Jadi kayak masih tanda tanya besar nih, pergulatan batin yang menurutku luar biasa, perjuangan Mbak Widya untuk mencari keberadaan ibu kandungnya gitu. Nah, sampai saat ini sendiri Mbak Widya itu masih berharap bisa bertemu dengan orang tua kandungnya atau saudara-saudara lainnya gitulah yang ada di Indonesia karena bagaimanapun ya dia butuh itu, dia ingin mencari akarnya ibarat sebuah pohon. Pasti pohon itu akan selalu mencari akarnya. Di mana sih keberadaan silsilahnya, di mana sih keberadaan atau silsilah dari keluarga saya seperti apa, itu yang kayak masih terus dicari gitu kan. Nah, kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini kayak mengingatkan lagi tentang tidak hanya tentang bagaimana orang-orang Belanda dulu tinggal di sini, tapi Mbak Widya secara pergulatan batin mengingatkan masa-masa kecil dia dulu banyak banget dihabiskan di sini, di Jakarta gitu kan ya. Dan apa yang sudah dilalui Mbak Widya dalam kehidupan saat ini, itu ibarat kata banyak menelan pil pahit karena pencarian-pencarian yang selama ini dilakukan bahkan ibarat kata sudah dibantu dengan orang-orang yang menurutku luar biasa banget itu masih belum ketemu gitu. Menurutku hanya ada satu kekuatan yaitu doa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Allah itu mau menunjukkan keberadaan
orang tua kandung dari Mbak Widya Astuti Burma ini gitu ya. Dan ya itu doa, karena kayak usaha-usaha mulai tes DNA, pencarian ke sana ke sini itu udah kayak maksimal banget gitu loh. Udah bingung, aduh ini mau gimana lagi nih gitu, mau mencari di mana lagi gitu kan ya, kayak data-data semuanya itu udah berusaha dicari. Aku juga waktu di Lampung itu juga, aduh ini gimana ya, udah mencari ke sana ke sini, tapi nggak menemui titik tengahnya gitu, belum ada ujungnya gitu. Jadi kayak masih jadi tanda tanya besar ya gitu. Aku sebenarnya pengen bantu lebih dalam lagi mencari keberadaan orang tua kandungnya dan berharap banget Mbak Widya itu bisa ketemu sama ibu kandungnya gitu kan. Itu sih harapan aku gitu satu-satunya. Ya minta sama Allah lah gitu, aku nggak ngerti lagi soalnya harus minta tolong ke siapa lagi gitu, udah tanya ke orang-orang gitu kan ya, kalau ke dukun-dukun enggak lah ya, cuman maksudnya ke orang-orang yang, dulu pernah tinggal di situ, sesepuh-sesepuhnya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video-video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.